Di saat pandemi, banyak perusahaan atau bisnis yang sering mengalami ketidakstabilan setiap bulannya. Gimana sih atau bagaimana indikator perusahaan dapat bertahan saat pandemi? Yuk simak video kali ini. Halo guys, kembali lagi dengan saya Alif dari theconsulting.id. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara atau indikator perusahaan Anda dapat bertahan saat pandemi. Yang pertama perusahaan lakukan adalah fokus pada online. Kita berbicara global ya guys ya. Ada perusahaan retail, ada distributor, ada produksi, F&B dan sebagainya, hospitality. Nah, kita harus mengarahkan ke online. Pak, saya ngomongin mengenai F&B nih Pak, restoran dan sebagainya. Gimana ya Pak ya? Oke, kita ngomong online, berbicara dengan online, kita harus menerapkan dengan online itu gimana sih? Kita membuat platform baru nih, website baru nih, atau lakukan dengan cara delivery online, seperti yang di Indonesia sekarang, driver online. Nah, kita bisa memanfaatkan itu nih. Kalau retail gimana Pak? Bisa. Biasanya kalau retail kita ngomongnya, berbicaranya adalah gimana caranya Anda memiliki platform atau menaruh platform ke marketplace. Nah, produk-produk Anda taruh di marketplace nih. Untuk apa? Biar pelanggan-pelanggan yang pada di rumah bisa melihat di marketplace yang tersedia. Pak, kalau distributor, gimana Pak kalau distributor? Kalau distributor, kita bisa melakukan dengan cara marketplace maupun call center, melakukan adanya kemandirian call center. Jadi di perusahaan distributor Anda sediakan tempat untuk atau divisi kasir atau divisi CS ya, customer service Anda untuk melakukan dengan calling untuk update harga dengan cara bisa WhatsApp, bisa Instagram dan sebagainya. Itu menggunakan online ini sebagai dasar bentuk salah satu fungsi utama di pandemi ini guys. Kedua, analisa strategi bisnis. Nah, gimana kita bisa menganalisa strategi bisnis dengan cara membuat promosi apa saja yang dilakukan dan mana yang paling efektif. Seringkali kita membuat promosi tapi lebih ke keuntungan nih. Biasanya merasa owner, aduh kurang duit nih, ya udah promosinya dikit aja saya kasih. Bukan itu, stepnya adalah memudahkan pelanggan untuk bisa turnover ke kita cepat. Pak, turnover ke kita cepat maksudnya gimana? Sering timbal balik, sering beli ke kita. Nah itu promosi itu berarti tepat dan tidak selalu mengunggulkan keuntungan pribadi. Kita bisa menawarkan promosi yang bermanfaat antara dua. Apabila beli 3 dapat barang A, kita terapkan sistem bundling maupun grouping dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk promosi yang tepat. Apabila budgetnya ditambah atau dikurangi akan berpengaruh terhadap penjualan juga. Yes, ketika kita berbicara dengan budget produk, maka kita tetapkan produk kita dengan promosi yang tepat. Produk apa saja yang paling laku, kita harus list. Misal berbicara dengan promosi tadi, produk A dan B paling laku adalah A. Ketika kita berbicara dengan hal promosi atau bundling atau subsidi silang, maka produk A ini kita unggulkan guys. Kita unggulkan, B ini gimana caranya bisa terjual, kita bundling jadi satu. Seperti halnya yang di minimarket kita temui, sering kita temui. Pak, beli ini Anda bisa menebus ini. So itu adalah kata-kata yang elegan untuk kita mendapatkan promosi. Otomatis mindset dari pelanggan akan terlihat, oh iya ya ada promosi itu antara beli atau menambah. Nah, beli yang tadi atau menambah, tidak ada kata penolakan. Itu strategi bisnis Anda. Ketiga, tawarkan bantuan atau insentif. Nah, biasanya ketika perusahaan sudah memiliki promosi, ini juga bisa untuk bantuan. Bantuan itu dengan cara apa? Kita memberikan dia poin. Seringkali sekarang udah masa-masa poin nih. Poin itu apa? Untuk memudahkan pelanggan ketika mendapatkan cashback akan berupa poin atau bentuk insentif. Bisa ditukarkan dengan membeli apa yang ada di perusahaan atau membeli di luar. Nah itu poin itu sangat bermanfaat. Untuk apa? Penggunaan aplikasi yang dipegang pelanggan itu bisa tercapai semua. Misal Pak, gimana maksudnya tercapai semua? Tercapai semua ada yang saya maksud adalah ketika perusahaan Anda menggunakan poin ya, misal seri saya contohkan minimarket lah, paling simpelnya minimarket. Ketika Anda membeli sebuah produk A
Anda beli 11.000 nih pakai aplikasi. Pak, kok aplikasi ini Anda kan melakukan poin 1.000. Oke, 1.000 ini masuk poin. Next pembelian, ketika kita beli harga 10.000, jadi nggak 10.000, kita bisa mengurangi itu menjadi 9.000 karena dikurangi poin yang sebelumnya. Itu bisa membuat pelanggan itu menjadi ketertarikan beli terus. Nah, itu bisa timbul balik. Ada kan misalnya, Pak, kalau di Super gimana? Kita bisa terapkan itu juga dengan cara poin, namun bisa tambahkan plus juga dengan cara gratis ongkir dengan jarak tentu. Misalnya jarak berapa kilo kita kasih gratis, jarak berapa pulau kita kasih harga yang stability ya, maksudnya tidak terlalu menekan mereka dan tidak terlalu kita mencari keuntungan, tapi bermanfaat juga untuk mereka. Biar dia apa? Biar dia bisa kembali lagi ke kita. Itu sih. Yang keempat, manfaatkan CRM. Apa itu CRM? Customer Relationship Management. Apa itu Pak ya? Fungsinya itu apa? Untuk meningkatkan suatu kepuasan pelanggan. Jadi ketika kita berbicara CRM, maka kita harus namanya apa? Sering follow up pelanggan tetap kita. Yang utama tetap jangan lupa untuk dipertahankan. Misalnya, Pak gimana produk ini? Pak ada evaluasi nggak produk ini? Pak gimana? Itu untuk membuat ikatan tertentu untuk pelanggan tetap. Misalnya ada pelanggan baru juga, kita juga harus tahu ketika menjadi pelanggan kita, maka harus ada tolak ukur atas dia belinya. Misal dia beli 10 juta, berarti termasuk dengan kategori pelanggan tetap kita. Kita bisa menawarkan produk-produk baru dengan menginfokan cara ikatan dengan seperti produk CRM tadi. Produk CRM ini adalah salah satu untuk hubungan ya. Jadi bisa salah satu menjadi produk, bisa salah satu menjadi kebutuhan. Misalnya Pak, nanti kalau Bapak beli ini, nanti kita bisa follow up terus kok Pak untuk penjualan-penjualan pembelian-pembelian yang dari supplier kita. Kita akan mendatangkan barang ini Pak. Oh ya, saya butuh info seperti itu. Nah, seringkali yang kita temui adalah hal-hal sepele seperti itu. Pak, kalau retail gimana ya Pak? Ada perlu CRM nggak? Perlu. Apabila ada suatu proyek dikira retail Anda bisa dibuat kerjasama, maka Anda harus adanya CRM. Untuk apa? Mengidentifikasi ketika produk Anda keluar masuk atas proyek itu akan termaintain berapa pengeluaran Anda, berapa yang belum ditagih berapa yang akan disalurkan ke sana barang apa aja, mana harga yang tepat, mana yang harga retail dan sebagainya. Nah, yang kelima, atur shift karyawan. Nah, atur shift karyawan ini gimana nih? Di saat pandemi seperti sekarang kan banyak sekali yang tidak diperbolehkan, yaitu berdekatan nih. 50% pengunjung yang ke restoran, 50% kunjungan yang ke retail, 50% kunjungan yang di hospitality atau perhotelan dan sebagainya. Itu mempengaruhi apa shift karyawan. Ya, ini salah satu treatment di mana kita juga bisa mengurangi cost. Kita jangan bilang dampak untuk kita juga. Saya atur shiftnya karyawan masuk nggak, atau sekarang masuk besok tidak, 2 hari masuk. Kita ngomong benefitnya juga. Ketika kita ngomong benefitnya, kita tidak boleh menyebutkan mengurangi cost kita. Memang itu mengurangi cost kita, tapi jeleknya adalah pelayanan kita. Kita berbicara pelayanan itu kurang. Karena apa? Ketika kita ke restoran yang melayani cuma 1 orang, ketemu orang ini, gesturnya tidak dapat, smile-nya tidak dapat, seringkali mengalami komplain karena makanan yang tidak yang tidak bagus lah, tidak sesuai dengan menu. Nah, itu biasanya mengurangi pelayanan. Atur shift karyawan Anda di jam-jam yang rush hour. Misalnya kita berbicara dengan F&B, ramenya malam nih. Ya makanya ketika ada jam-jam rush hour, maka shift yang tidak yang kemarin dia tidak diplotkan, maka harus ada ngeplotkan. Kenapa? Itu meningkatkan kualitas kepuasan pelanggan. Pak, tadi kan F&B, sekarang retail nih. Nah, kalau retail gimana nih? Jam-jam retail seringkali terjadi keramaian ketika mau jam-jam pulang kerja, jam 4, jam 5. Mesti rame nih. Di supermarket besar atau di minimarket mesti rame. Karena apa? Jam-jam orang-orang tuh pulang kerja belanja atau melihat refreshing. Nah, di sini yang seringkali kita miss. Nah, atur shift karyawan ini tujuannya seperti itu ya guys ya. Jadi bukan berarti mengurangi cost biaya tetap kita, tapi juga bisa mengurangi pelayanan. Gimana cara untuk karyawan Anda bisa perform, perusahaan Anda bisa perform, pelanggan juga perform. Atur shift karyawan dengan cara yang simple. Tentukan jam-jam rush hour Anda, kebutuhan Anda. Sementara itu ya guys ya, cukup video kali ini di mana indikator perusahaan Anda dapat bertahan di saat pandemi. Oke, sekian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Ketemu di video berikutnya. Salam sukses, sampai jumpa.